Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan lagi pembahasan soal seleksi akademik Pretest PPG IPA SMP tahun 2023. Ini sesuai dengan kisi-kisi Kemdikbud yang tahun sebelumnya. Kali ini kita akan membahas indikator 47, 48, dan 50 tentang simbiosis dan biodiversitas serta homeostatis. Indikator 47. Disajikan data interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, peserta dapat mengemukakan contoh dari simbiosis yang saling menguntungkan dalam sebuah ekosistem. Simbiosis yang saling menguntungkan ini tentu simbiosis mutualisme. Ini contoh soalnya. Perhatikan beberapa contoh interaksi antara dua makhluk hidup berikut. 1. Tumbuhan lumut dengan batang pohon jambu. 2. Tali putri dengan tanaman teh-tehan. 3. Ikan badut dengan anemon laut. 4. Bunga anggrek dengan pohon mangga. 5. Kutu yang hidup di rambut manusia. 6. Burung jalak dengan kerbau. Yang termasuk simbiosis mutualisme adalah yaitu nomor 3 dan nomor 6. Ikan badut dan anemon laut serta burung jalak dengan kerbau. Ikan badut dan anemon laut itu termasuk simbiosis mutualisme karena ikan badut dapat tempat tinggal, kemudian selama ikan badut itu tinggal di dalam anemon, dia juga dapat membersihkan anemon dengan memakan organisme yang melekat di tantaka anemon, sehingga anemon ini terhindar dari risiko penyakit karena parasit yang berbahaya. Jadi dua-duanya sama-sama untung. Ikan badut dapat tempat tinggal, kemudian anemon ini menjadi bersih dan jauh dari parasit yang berbahaya. Kita lihat yang nomor 1, tumbuhan lumut dengan batang pohon jambu. Ini komensalisme, yaitu satu untung, yang lain tidak untung dan tidak rugi. Nomor 4 juga bunga anggrek dengan pohon mangga. Tali putri dengan tanaman teh-tehan, kemudian kutu yang hidup di rambut manusia, ini adalah parasitisme. Yang satu untung dan yang lain itu rugi. Soal kedua, contoh hubungan antar makhluk hidup yang membentuk simbiosis mutualisme adalah A. Anggrek menempel di pohon durian. B. Tali putri dengan tumbuhan inangnya. C. Kupu-kupu dengan bunga pohon mangga. D. Paku tanduk rusa yang menempel di pohon sawo. Jawabannya itu adalah C. Kupu-kupu dengan pohon mangga. Kupu-kupu dapat nektarnya, sedangkan pohon mangga yaitu terbantu polinasi atau penyerbukannya. Kalau anggrek yang menempel di pohon durian ini termasuk komensalisme. Tali putri dengan tumbuh inangnya parasit, paku tanduk ini juga komensalisme. Soal ketiga, ikan dokter Labroides dimidiatus adalah ikan air laut asli Indonesia. Ikan tersebut membentuk simbiosis dengan ikan karang besar lainnya. Hubungan antara dua makhluk hidup yang membentuk simbiosis sama adalah, jadi yang sama simbiosisnya dengan ikan dokter dan ikan air laut ini yang mana? Jawabannya itu adalah C. Kumbang dengan pohon mangga, karena simbiosis ikan dokter dan ikan air laut itu adalah simbiosis mutualisme. Interaksi antar makhluk hidup berikut yang termasuk simbiosis mutualisme adalah A. Kutu dan kucing, B. Kerbau dan merpati, C. Bakteri E. coli di usus manusia, D. Cacing pita di usus babi. Hubungan yang saling menguntungkan itu adalah bakteri E. coli di usus manusia. Kutu dengan kucing ini jelas parasit, cacing pita juga, kerbau dan merpati ini sepertinya tidak ada hubungan. Hubungan antara bakteri E. coli dan manusia saling menguntungkan, di mana bakteri E. coli menjadikan usus manusia sebagai tempat hidup, sedangkan manusia dibantu dengan proses pembusukan makanan yang terjadi di usus. Bakteri E. coli yang berada dalam usus besar manusia berfungsi untuk menekan pertumbuhan bakteri jahat. Dia juga membantu dalam proses pencernaan, termasuk pembusukan sisa-sisa makanan dalam usus besar. Fungsi utama lain dari E. coli ini berperan dalam memproduksi vitamin K melalui proses pembusukan sisa makanan. Jawabannya adalah C. Interaksi spesies non-trofik dapat menjadi penentu penting dari struktur jaringan makanan. Dalam ekologi bisa terjadi interaksi antara interaksi 1. Mikroorganisme diazotropis yang memfiksasi nitrogen pada tanaman padi. Interaksi spesies yang mendatangkan keuntungan pada masing-masing organisme atau yang mutualisme. Yang kedua, jamur penicillium dengan bakteri atau mikroorganisme lain
3. Fiksasi nitrogen yang terjadi antara rayap dan fungi. 4. Bakteri, archaea, dan fungi yang hidup dalam saluran digesti atau pencerna manusia. Cacing yang hidup di lobster air tawar dan memakan mikroorganisme pada insang dan eksoskeleton lobster. Jadi yang mutualisme itu adalah yang nomor 1 dengan yang nomor 2. Contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama, hubungan serangga dengan tumbuhan berbunga. Ini sudah jelas tadi bagaimana keuntungan bagi keduanya. Kerbau dengan burung jalak juga. Buaya dengan burung clover. Burung clover itu membersihkan kotoran dan sisa makanan di mulut buaya, sementara burung clover mendapatkan makanan. Tumbuhan dengan cacing. Tumbuhan sangat terbantu oleh cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanah. Air dan udara diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah meresap dan diserap oleh akar. Sebaliknya, cacing tanah mendapatkan makanan dari daun-daun kering yang berguguran yang kemudian membusuk. Kemudian jamur dan ganggang. Ganggang mampu berfotosintesis untuk menyediakan makanan bagi ganggang tersebut dan bagi jamur. Jamur menyediakan sarana untuk berfotosintesis, yaitu sebagai penyedia air dan karbon dioksida. Simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang ini akan membentuk lumut kerak. Lalu yang keenam, burung tertentu yang memasak ulat yang berada di daun-daun suatu tumbuhan. Yang ketujuh, akar tanaman polong-polongan dengan bakteri Rhizobium radicicola atau bakteri Rhizobium sp. Dengan akar tanaman polong-polongan ini disebut dengan simbiosis mutualisme karena keduanya saling menguntungkan. Bakteri Rhizobium dapat nutrisi dan tempat hidup, sedangkan akar polong-polongan terpenuhi kebutuhan nitrogennya. Lalu simbiosis antara rayap dengan protozoa flagellata. Karena rayap membutuhkan bantuan makhluk hidup lainnya, yaitu flagellata, untuk mencerna kayu yang ada di dalam usus rayap. Tanpa flagellata, rayap tidak akan mampu mencerna kayu yang masuk ke dalam tubuhnya. Indikator 50. Disajikan data tentang contoh simbiosis yang merugikan salah satu pihak. Berarti ini adalah parasitis nih. Peserta dapat menentukan alasan penggolongan tipe simbiosis tersebut. Perhatikan simbiosis antara dua jenis tumbuhan berikut. Putri malu dengan tumbuhan teh-tehan, benalu dengan batang pohon jeruk, tumbuhan lumut dengan batang pohon jambu, tumbuhan paku dengan batang pohon mangga, flagellata dengan rayap, kutu di kepala manusia. Jadi yang parasit itu adalah yang nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 6. Nomor 5 mutualisme, nomor 3 dengan nomor 4 itu adalah komensalisme. Benalu menempel pada batang pohon mangga. Hubungan antara kedua tumbuhan tersebut terjadi karena jawabannya adalah D. Benalu ini menyerap zat makanan dari pohon mangga, sehingga dia tergolong kepada simbiosis parasitisme. Hubungan yang erat antara dua makhluk hidup, yang satu pihak untung sedangkan pihak lainnya rugi, terjadi pada, jawabannya adalah B, tali putri dengan tumbuhan teh-tehan. Makhluk hidup akan saling bergantung satu sama lain. Kita mengenal bentuk hubungan antar organisme berikut. 1. Kucing dan tikus. 2. Gulma dan tanaman jagung. 3. Lalat, buah, dan jambu. 4. Bakteri tifus pada usus manusia. 5. Cacing hati di dalam tubuh kambing. Bentuk hubungan antara dua makhluk hidup di atas yang merupakan simbiosis yang merugikan salah satu pihak adalah nomor 3. Lalat buah bertelur dan berkembang biak dalam buah jambu sehingga menjadi busuk. Perhatikan simbiosis antara organisme berikut. Tali putri pada beluntas, Rafflesia arnoldi pada tumbuhan inang, benalu pada pohon rambutan. Simbiosis pada ketiga contoh organisme di atas termasuk parasitisme. Alasannya adalah A. Tali putri mengambil bahan organik dari tanaman beluntas sehingga beluntas terganggu. Rafflesia arnoldi hanya menumpang, tidak mengambil bahan apapun dari inangnya. C. Benalu mengambil glukosa dari tumbuhan pohon rambutan. D. Tali putri mengambil hara mineral dari tanaman beluntas. E. Rafflesia arnoldi mengambil hara mineral dari tanaman inangnya. Ini jawabannya adalah benalu mengambil glukosa dari tumbuhan pohon rambutan. Jawabannya C. Contoh simbiosis parasitisme.
benalu yang hidup di pohon inang. Selain menumpang hidup, benalu juga mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Akibatnya, tumbuhan yang ditumpanginya mengalami kerugian karena kehilangan zat makanan dan pertumbuhannya terganggu. Tumbuhan tali putri juga sama. Kutu di kepala manusia, kemudian jamur atau panu di kulit manusia, dan cacing pita di usus. Perhatikan gambar di bawah ini. Contoh dari simbiosis mutualisme dan parasitisme terdapat pada kalau mutua jelas ini nomor 2 kerbau dengan burung jala, kalau parasit ini jelas tali putri. Indikator 48 disajikan data tentang jaring-jaring makanan di lingkungan, beserta dapat memprediksi hal yang akan terjadi pada jaring-jaring makanan tersebut apabila ada komponen yang berubah atau terganggu. Berikut ini adalah gambar interaksi makhluk hidup yang terjadi di sebuah ladang pertanian. Pernyataan hipotesis yang tepat apabila burung elang dan rubah banyak ditangkap untuk dipelihara adalah, jadi anggap ini rubah dengan burung elang ini habis karena ditangkap. Jadi yang akan terjadi itu adalah hama tikus akan meningkat, karena di sini hama tikus ini dimakan oleh rubah, kemudian juga elang. Burung pemakan serangga juga meningkat. Burung pemakan serangga juga meningkat karena tidak ada yang akan memangsanya. Perhatikan jaring makanan berikut. Kemungkinan yang paling tepat yang akan terjadi jika tikus pada jaring-jaring makanan tersebut punah. Jadi ini yang punah. Jawabannya adalah E. Elang dan ular berkompetisi ketat untuk memperebutkan kelinci. Jadi satu-satunya sumber makanan elang dan ular sekarang adalah kelinci. Soal selanjutnya, silakan Bapak Ibu jawab nanti di kolom komentar ini jawabannya apa. Perhatikan jaring-jaring makanan pada satu ekosistem berikut. Dengan memperhatikan jaring-jaring makanan di atas, apabila populasi ular mengalami kepunahan pada ekosistem, maka akan menimbulkan dampak. Jumlah populasi serigala akan menurun, jumlah populasi elang akan menurun, jumlah katak akan menurun, jumlah katak cenderung stabil, jumlah belalang dan kupu-kupu menurun. Selanjutnya yang akan Bapak Ibu jawab, hasil penelitian pada suatu ekosistem ternyata populasi spesies yang menempati trofi 2 menurun. Maka hipotesis selanjutnya yang paling sesuai adalah A. Karnivora dan herbivora yang menempati puncak rantai makanan lama-kelamaan punah. B. Populasi fitoplankton dan rumput laut menurun karena lingkungan perairan yang terganggu. C. Populasi kepiting, udang, dan ikan kecil menurun akibat menurunnya populasi fitoplankton dan rumput laut. D. Salah satu rantai makanan akan semakin eksis dan rantai-rantai yang lain akan terganggu. Rantai makanan antara rumput laut, kepiting, dan cumi-cumi, gajah laut, dan paus pembunuh akan terganggu. Kemudian ada pembahasan tambahan tentang soal yang sering keluar dari FR yang dibagikan oleh teman-teman, yaitu tentang homeostatis. Apa itu homeostatis? Homeostatis adalah kemampuan tubuh untuk beradaptasi dan menjaga keseimbangan kondisi cairan di dalam internal tubuh terhadap perubahan lingkungan di sekitar. Contohnya, pada kondisi tertentu, anjing menjulurkan lidahnya dan terengah-engah untuk mengurangi penguapan kalori tubuhnya. Pernyataan yang tepat terkait informasi tersebut adalah, informasi ini salah. Penjuluran lidah tidak ada kaitannya dengan kalori tubuh anjing. B. Salah. Penjuluran lidah merupakan respon tubuh anjing agar penguapan kalori tubuh lebih cepat. Hal tersebut analog dengan manusia yang berkeringat ketika cuaca panas. C. Benar, penjuluran lidah anjing dimaksudkan untuk mengurangi penguapan kalori di tubuh anjing. D. Salah, penjuluran lidah pada anjing lebih disebabkan karena aktivitas tubuh yang melelahkan. E. Benar, penjuluran lidah anjing merupakan respon atas berkurangnya kalori tubuh karena suhu udara luar. Jadi, terengah-engah untuk mengurangi penguapan kalori tubuh itu adalah salah. Jadi, anjing itu menjulurkan lidah merupakan suatu respon tubuh anjing agar penguapan kalori tubuhnya lebih cepat. Sama halnya dengan manusia yang berkeringat ketika pada cuaca panas. Jawabannya B. Soal selanjutnya, berdasarkan karakteristik temperatur tubuh yang dihasilkan hewan,
dan dipengaruhi tidaknya suhu tubuh hewan oleh lingkungan dikenal 4 istilah mekanisme pengaturan suhu tubuh hewan, yaitu ekotermik, endotermik, homeotermik, dan poikilotermik. Contoh hewan yang mengalami ektotermik adalah A. Burung, B. Reptil, C. Gajah, D. Hewan mamalia, E. Rubah. Jawabannya itu adalah B. Reptil. Hewan berdarah dingin itu adalah hewan yang suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan sekitar. Sedangkan hewan berdarah panas itu adalah hewan yang suhu tubuhnya bergantung pada mekanisme dalam tubuhnya. Ektotermik atau ektoterm itu sama dengan poikilotermik, disebut juga dengan hewan berdarah dingin. Apa contohnya? Reptil, ikan, amfibi, serangga, dan hewan-hewan invertebrata. Lalu endotermik sama dengan homeotermik atau hewan berdarah panas. Itu adalah hewan yang suhu tubuhnya berasal dari produksi panas di dalam tubuh yang merupakan hasil samping dari metabolisme jaringan. Contoh aves dan mamalia. Ketika melakukan aktivitas fisik termasuk olahraga atau berada dalam lingkungan panas, tubuh akan berkeringat. Pernyataan berikut yang paling tepat tentang proses tersebut adalah jawabannya A. Penguapan keringat memerlukan panas. Jadi, melalui mekanisme homeostatis, tubuh akan merespon kalor yang diterima dengan mengeluarkan sejumlah keringat untuk melepaskan panas dalam tubuh, terutama ketika suhu lingkungan cukup panas. Keringat yang dikeluarkan tubuh bersuhu sama dengan suhu tubuh, yang akhirnya terbuang ke lingkungan melalui penurunan suhu keringat. Umumnya suhu ruang di bawah suhu tubuh, dan penguapan. Penguapan ini memerlukan panas yang diambil dari lingkungan sekitar, terutama dari kulit, sehingga tubuh kulit menjadi lebih dingin. Anda menjadi lebih sejuk jika berkeringat, kemudian terkena angin. Dengan cara inilah maka suhu tubuh menjadi stabil. Homeostatis pada tubuh manusia diatur melalui 3 mekanisme, yaitu regulasi osmosis, regulasi suhu, dan regulasi kimiawi. Di antara zat-zat berikut yang dijaga agar tetap homeostatis melalui mekanisme osmosis oleh tubuh adalah A. Air, glikogen, C. Vitamin, D. Mineral, E. Protein. Jawabannya itu adalah air. Air merupakan zat yang dipertahankan relatif konstan jumlahnya dalam tubuh. Hampir semua proses biokimia dalam tubuh berlangsung dalam fase air dan berperan dalam termoregulator untuk menjaga suhu badan. Oleh karena itu, ketika tubuh menerima banyak pasokan air seperti pada musim dingin, air akan banyak dikeluarkan melalui air seni. Tetapi ketika tubuh banyak kehilangan air seperti pada musim panas, pengeluaran air melalui air seni dihambat. Kemampuan tubuh menghasilkan keringat merupakan proses menjaga homeostatis karena pembuangan keringat berfungsi untuk mengatur suhu tubuh. Minyak kelapa pada musim dingin dapat membeku. Peristiwa ini disebabkan karena minyak kelapa pada musim dingin memerlukan kalor untuk membeku. 4 buah sendok yang terbuat dari materi tidak sama, kayu, baja, plastik, stainless, dan kaca ditempatkan dalam 4 buah wadah yang di dalamnya terdapat air yang sudah mendidih dengan ujung sendok tidak tercelup ke air. Pada percobaan itu, ujung sendok yang paling cepat gerah atau panas itu adalah sendok baja. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lulus pre-tes tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.